Jadi Korps Antariksa ini adalah untuk tujuannya menjaga kedaulatan antariksa kita. Jadi tidak hanya kedaulatan udara, tapi antariksa. Jadi airspace and outer space. Airspace and outer space. Nah, apa yang kita akan tegakkan kedaulatan di sana itu minimal sekarang itu bisa memantau antariksa kita memang betul-betul digunakan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Pertama, keuntungan antariksa. Jadi artinya dari Pulau Biak atau dari ekuator itu, kalau kita meluncurkan satelit atau meluncurkan roket, itu yang paling pendek, efisien. Kita bisa menghemat puluhan sampai ratusan miliar bahan bakarnya. Kalau ditaruh di Biak. Iya. Nah, jadi itu sudah diakui oleh dunia. Jadi memang posisinya yang paling menguntungkan. Nah, sehingga kita mengembangkan yang namanya space economy. Selamat datang di Defense Talk, suara strategis pertahanan Indonesia. Bersama saya Nur Hidayat Nasution. Ketika berbicara mengenai kekuatan pertahanan, perhatian publik umumnya tertuju pada kapal perang baru, pesawat tempur generasi terbaru, rudal, atau berbagai alutsista yang terlihat secara fisik. Namun, sebelum sebuah teknologi menjadi bagian dari kekuatan militer, terdapat proses panjang yang sering kali luput dari perhatian. Bagaimana sebuah ide lahir dari laboratorium, kemudian menjadi riset, berubah menjadi prototipe, diuji di lapangan, diproduksi secara massal, dan akhirnya digunakan oleh prajurit. Sayangnya, tidak semua inovasi mampu menyelesaikan perjalanan tersebut. Banyak riset berhenti di tengah jalan. Fenomena inilah yang dalam dunia inovasi pertahanan dikenal sebagai Valley of Death, sebuah fase ketika inovasi gagal berkembang bukan karena teknologinya buruk, melainkan karena terhambat oleh persoalan pendanaan, regulasi, koordinasi, hingga kesiapan industri. Pertanyaannya, apakah Indonesia sedang mengalami fenomena tersebut? Bagaimana membangun ekosistem agar riset tidak berhenti menjadi proposal, tetapi benar-benar berubah menjadi kapabilitas pertahanan nasional? Untuk membahas hal tersebut, telah hadir bersama saya Bapak Laksamana Madya TNI Purnawirawan Profesor Dr. Insinyur Amarullah Oktavian, Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Beliau merupakan purnawirawan perwira tinggi Angkatan Laut yang memiliki pengalaman panjang di bidang strategi pertahanan, pendidikan militer, serta kebijakan riset nasional. Sebelum menjabat sebagai Wakil Kepala BRIN, beliau pernah mengemban berbagai jabatan strategis, diantaranya sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut, dan Rektor Universitas Pertahanan. Serta aktif mendorong penguatan ekosistem riset dan inovasi untuk mendukung kemandirian teknologi nasional. Selamat datang di Defense Talk, Bapak Wakil Kepala BRIN Laksamana Madya TNI Purnawirawan Profesor Dr. Insinyur Amarullah Oktavian. Selamat datang Pak di podcast Defense Talk. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya yang sangat sibuk untuk datang ke sini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Lagi ada kesibukan apa nih Pak di BRIN sendiri Pak? Ya, sekarang kesibukan ya kita memang sesuai dengan arahan dari Presiden dan juga RPJMN. BRIN saat ini banyak fokus kepada riset-riset untuk menjawab permasalahan yang ada. Misalnya kemarin diminta untuk menangani atau mengelola sampah. Jadi kita juga menyiapkan teknologinya, maupun juga menyiapkan riset-riset yang terkait bagaimana melakukan rekayasa sosial supaya masyarakat Indonesia itu mau mengelola sampah dengan baik. Jadi persoalan sampah itu tidak hanya masalah teknologinya, tapi yang paling penting itu adalah perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat Indonesia yang harus menyadari bahwa sampah itu harus dikelola sampai dengan tuntas. Itu riset-riset yang lain juga cukup banyak. Kita sekarang untuk ketahanan pangan, Iya Pak. Riset bagaimana kita memetakan wilayah-wilayah di seluruh Indonesia, mana yang paling cocok menanam jenis padi yang seperti apa. Kemudian ada 10 komoditas pendamping beras dan yang lain-lainnya. Kemudian juga riset-riset terkait dengan energi, ya, bagaimana kita harus bisa menyiapkan energi baru terbarukan.
bagaimana mensinkronkan sistem energi baru terbarukan dengan sistem yang sudah ada, masuk kepada listrik nasional, masuk ke dalam PLN. Kemudian juga kita melakukan riset-riset terkait dengan air, bagaimana kita harus menyiapkan air yang bersih untuk masyarakat, ya, untuk MBG, untuk program stunting, ya, karena masyarakat Indonesia ini memang harus 100% mendapatkan air yang siap minum. Jadi kita memang betul-betul melakukan riset untuk mencari sumber-sumber air yang memang bisa dikelola dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan nutrisi manusia Indonesia. Kalau air ini Pak, kan dulu pas Bapak masih rektor juga sempat mengerjakan air juga ya Pak ya? Ya. Berarti ini saat ini juga mengerjakan air juga nih Pak? Apakah sama kah atau ada titik-titik baru yang diinstruksikan ke Bapak untuk dicari gitu? Iya. Kalau dulu saya waktu sebagai rektor Unhan, itu perintah Pak Menhan, Pak Prabowo. Saat itu ya Pak ya? Ya? Saat itu pas ya, masih Menhan waktu itu masih Menhan. Beliau memerintahkan saya untuk mencari titik-titik baru, titik air yang baru itu untuk masyarakat. Jadi saya diperintahkan untuk mencari di daerah-daerah yang memang rawan air bersih seperti daerah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, di Maluku Barat Daya, di Pulau Moa, ya, Pak. Kemudian juga di Gunung Kidul, di Madura dan lain sebagainya. Nah pada waktu itu teknologi yang digunakan adalah bagaimana mendapatkan titik air yang tepat. Jadi tidak perlu mencoba-coba dan lain sebagainya, sehingga biayanya memang jauh lebih murah. Kemudian kita menciptakan teknologi untuk bor itu yang cepat sekali. Kita rata-rata membor antara 180 sampai dengan 250 meter itu sekitar 4 sampai 5 hari. Oh, di kedalaman segitu 4 sampai 5 hari berarti Pak? 4 hari. Alat yang kita buat itu cukup handal. Jadi semakin keras tanahnya, batu-batuan yang dihandam, ini mata bornya makin bagus. Nah kalau yang sekarang nih Pak, titik baru yang sekarang ini progresnya sampai kalau mana? Yang sekarang ini di BRIN ini ternyata memang banyak sekali teknologi pengelolaan air. Jadi ada teknologi di BRIN ini sudah ada yang namanya air siap minum, ya, teknologi air siap minum yang dulu memang sudah diproduksi oleh BPPT, zaman BPPT. Ya, bagaimana kita bisa mengolah air dari air yang kotor untuk bisa jadi air bersih dan bahkan air minum. Dan ini sudah kita berikan kemarin terakhir kita uji cobakan, kita sumbangkan di Aceh dan Sumatera Utara. Karena bencana kemarin ya? Iya, karena bencana itu sehingga akhirnya kita mengelola air untuk air minum. Jadi memang air dengan kualitas yang tinggi untuk bisa langsung dikonsumsi, bisa untuk masak dan lain sebagainya. Nah ini sangat membantu masyarakat. Kemudian ada teknologi desalinasi, teknologi membran. Jadi kita bisa gabungkan antara dua teknologi itu untuk menghasilkan air yang sangat baik. Dan bahkan kita juga membuat teknologi untuk pengolahan kembali air wudhu. Ya, jadi hasil riset di BRIN ini di Indonesia kan banyak sekali masjid. Ya, betul Pak. Ya. Nah, air wudhunya itu terbuang percuma. Sekali pakai langsung terbuang. Nah, makanya oleh BRIN kami mengolah air sisa wudhu itu untuk bisa dipakai lagi. Dipakai lagi atau konsumsi juga Pak? Ya bisa untuk dikonsumsi juga bisa. Jadi bisa untuk air wudhu lagi ya. Penting kan memenuhi syarat-syarat bahwa air ini adalah suci. Layak ya. Jadi bukan hanya layak minum, tapi juga air ini suci untuk digunakan wudhu lagi. Udah ada ini Pak, masjidnya atau musola yang jadi percontohan? Ya, sementara ada beberapa yang masih skala kecil, yang bisa kita manfaatkan nanti untuk dibesarkan dalam skala industri untuk masjid-masjid yang besar. Oh, berarti outputnya nanti akhirnya akan produksi massal?
Iya dong, Oh, pasti. Ya oke. harapannya kalau misalnya sekarang alat kami itu mendapatkan rekomendasi dari MUI atau misalnya dari Dewan Masjid Indonesia agar semua masjid di Indonesia menggunakan teknologi tersebut, Ya. pasti itu akan digunakan. Nah Pak, kita bergeser sedikit Pak. Kalau di BRIN sendiri Pak, yang terkait dengan inovasi militer gitu Pak, sedang mengerjakan apa aja Pak? Ya kalau saat ini yang dikerjakan sesuai dengan program riset prioritas nasional ini, ya kita mengerjakan yang pertama seperti pembuatan drone ya, pesawat udara ya, Nirawa Punamale ya, untuk yang bisa beroperasi di ketinggian yang sangat tinggi dan endurance-nya 24 jam. Ya, betul. Nah itu dengan bobot bisa sampai dengan 1.000 kilo atau 1 ton lebih. Tidak banyak negara yang sudah berhasil mengembangkan drone sampai dengan 1.000 kilo. Ya. Mungkin sampai dengan saat ini mungkin sekitar 6 atau 7 negara saja. Ya. Nah itu yang dengan 1.000 kilo berarti kita bisa membawa peralatan apa saja. Yeah. Jadi dalam konteks untuk pertahanan kita menuju pemanfaatan untuk kepentingan sipil. Yeah. Misalnya drone tersebut membawa sensor deteksi untuk memetakan hotspot di Indonesia ini, mana titik-titik yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Nah itu bisa kita manfaatkan. Oh berarti ntar akan pakai Punamel ini Pak ya? Ya bisa juga seperti itu. Kita kan bisa melakukan pemantauan 24 jam. Jadi selain dari satelit juga dengan Punamale. Oke, berarti operasionalnya selain TNI AU, sipil juga bisa pakai kah atau? Bisa sekali di situ. Oke. Ya, jadi sangat banyak pemanfaatan drone 1.000 kilo ini dengan kemampuan 24 jam bisa juga terbang di atas perairan untuk bisa memetakan migrasi ikan. Jadi ikan-ikan mana saja yang jadi bisa ditata nanti. Oh, pada bulan sekian-sekian maka ikan ini yang banyak di perairan ini. Maka nelayan-nelayan inilah yang diprioritaskan untuk mengambil. Nelayan yang lain istirahat dulu, enggak apa-apa. Jadi harus diatur manajemennya ini. Jadi enggak semua nelayan pada saat yang bersamaan semua ke laut. Pergi ke laut. Padahal belum tentu ada ikannya semuanya. Nah, ini kan pemborosan kalau misalnya semua ke laut tapi ternyata ikannya sedikit cuma gitu. Sedikit. Nah, itu. Berarti Pak, kalau drone ini apakah akan jadi diproduksi massal juga nantinya? Ya, sangat terbuka sekali. Ya, sangat terbuka sekali untuk produksi massal. Tergantung sekarang siapa yang mau make. Tergantung siapa sekarang yang mau pesen gitu. Itulah tantangan itu ya. Ya, itulah yang nanti yang harus dipecahkan bersama. Nah, tadi kita ngomongin tergantung siapa yang pesen tuh Pak. Dalam dunia riset memang kita kenal Valley of Death. Ya. Mungkin masih asing juga bagi masyarakat banyak. Bisa dijelaskan nggak sih Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Valley of Death di dunia riset? Ya, jadi Valley of Death ini di dalam dunia riset itu intinya adalah riset sudah berhasil memproduksi sampai dengan prototype. Sampai dengan prototype atau purwarupa. Kan gitu ya. Purwarupa, tapi belum bisa masuk ke skala industri. Nah, kenapa belum masuk skala industri? Ya karena itu tadi masih ada upaya untuk memastikan siapa yang akan menggunakan. Nah, kalau sudah ada siapa yang akan menggunakan, maka industri juga akan memiliki kepastian untuk produksi, melakukan produksinya. Nah, ya, demikian juga di banyak negara. Ya. Jadi Valley of Death ini tidak hanya di Indonesia, di banyak negara juga ada. Ya. Nah, ini sebetulnya bagaimana seperti tadi kan, siapa yang mau pakai drone ini nanti. Nah, jadi kita juga harus memastikan siapa yang akan membeli dan menggunakannya, kan gitu. Sehingga industri ini nanti bisa membuat yang namanya first article. Jadi setelah prototype mereka akan membuat yang namanya first article. Ya.
Jadi first article ini nanti bisa dimulai dari kita melakukan uji operasional ya. Jadi kita datangkan siapa yang calon penggunanya. Nah, coba silakan dicoba. Nah, setelah uji operasional nanti ada penyempurnaan desain, ada standarisasi, ada sertifikasi, ada uji kesiapan produksi. Nah, itu sangat tergantung dengan siapa yang akan menggunakan. Sementara misalnya periset dengan dunia industrinya, kita melakukan diskusi terkait dengan proses manufakturnya. Karena jadi prototype dengan first article itu sangat berbeda. Prototype itu masih ya kalau misalnya baru komponen-komponen, yang penting teknologinya bisa berjalan. Tapi kalau yang namanya first article itu sudah bentuknya ya itu nanti yang akan diproduksi secara massal. Iya. Nah, di sini kadang-kadang yang masyarakat masih belum bisa membedakan antara prototype dengan first article tadi. Jadi kalau prototype bentuknya bisa macam-macam. Belum tentu itu barang yang akan nanti diproduksi. Ya, bikin laptop. Dulu yang namanya prototipe-nya ya layar besar, mesin ketik biasa, ini masih terserak-serak. Belum jadi seperti laptop yang sekarang. Iya, betul Pak. Ya, betul. Itu yang namanya purwarupa dengan first article. Nah, jadi kalau yang yang disebut Valley of Death itu sebetulnya kesenjangan dari prototype menjadi first article dan juga nanti jadi produksi massal. Sebenarnya Pak, bagaimana sih upaya pemerintah gitu ya supaya tidak ditemukan lagi Valley of Death dalam dunia riset tuh? Karena misalnya gini Pak, kalau kita berhasil memproduksi massal artinya ada roda ekonomi yang juga ikut bergerak gitu Pak. Biar supaya tidak menemukan Valley of Death di dunia riset, itu gimana Pak? Langkah yang harus ditempuh? Ya kalau sesuai dengan sesuai dengan pengalaman di banyak negara, maka peran pemerintah di sini yang sangat kuat, yaitu memastikan bahwa hasil riset itu akan digunakan oleh penggunanya. Contoh sekarang misalnya BRIN sudah berhasil membuat banyak mesin pengolah sampah, ya kan? Mau pengolah sampah plastik nanti bisa jadi minyak yang bisa digunakan untuk motor nelayan, motor traktor, motor ini. Jadi fuel ya Pak ya? Jadi bahan bakar? Fuel. Nah sekarang regulasi yang ada mungkin agak sedikit bertentangan dengan undang-undang minyak dan gas. Nah ini harus diregulasi lagi oleh pemerintah. Bahwa minyak ini bisa diperjualbelikan atau mungkin bisa dibarterkan antara pengepul sampah plastik dengan nelayan, dengan petani. Ya hanya digunakan untuk level itu. Ya, 1 kilogram plastik bisa jadi 1 liter minyak kan lumayan. Betul. Jadi yang intinya bukan jualan minyaknya, tapi bisa dipakai. Tapi kita bisa membersihkan sampah. Bonusnya jadi minyak. Kan harusnya gitu. Betul. cara melihatnya. Betul. Nah, kemudian nanti yang sampah-sampah organik dan lain sebagainya. Kita juga membuat Lahsamor. Jadi misalnya sekarang ini sampah di Jakarta atau di Indonesia atau di dunia pada umumnya 70% itu sampah organik. Ya, sampah organik itu artinya sampah rumah makan, sampah makan, sampah dapur itu. Nah, itu kalau kita sekarang kelola dengan benar, dengan baik, harusnya sampah itu sudah selesai di tingkat RT RW. Sudah beres ya Pak? Sudah beres. BRIN sudah menciptakan alatnya. Itu kolaborasi kah Pak atau full BRIN? Full BRIN. Jadi kan sekarang misalnya bisa saja dari pihak Pemda pakai pemesan kan gitu ya. Alat ini 1 juta alat ini. Nah, sehingga pihak industri mau memproduksi itu secara massal. Iya. Berarti kalau misalnya Pemda sudah pesan, BRIN langsung koordinasi dengan industri. Ya, bisa dengan industri. Nah, kita kan sering mengadakan forum pertemuan antara BRIN dengan dunia industri, dengan kementerian dan lembaga. Kita sudah mencoba untuk menjembatani semuanya ini. Ini ada temuan ini, inovasi ini, teknologi ini. Nah, ini bisa dimanfaatkan ini dan lain sebagainya. Nah, tinggal bagaimana sekarang antara pengguna dengan industri, dengan Pemda, dengan pemerintah pusat untuk jadi ekosistem.
Ini yang kita butuhkan. Jadi value of that itu tidak hanya alutsista pertahanan, tapi juga hasil-hasil riset yang lain-lainnya. Teknologi air siap minum, teknologi pengolah sampah, teknologi membuat sepatu, yang dari solnya itu dari sisa abu pembakaran batu bara. BRIN bikin juga Pak? Iya, kita bikin sepatu sangat murah, sangat kuat. Ya untuk anak-anak sekolah rakyat kalau misalnya itu produksi massal kan bagus sekali dipesan oleh Dikdasmen untuk anak-anak seluruh Indonesia. Murah meriah. Memang tujuannya untuk sipil tuh ya sepatunya Pak ya? Tidak untuk di TNI gitu. Iya. Nah Pak, kalau misalnya tadi kan Bapak bilang sering mengumpulkan stakeholder gitu untuk menemukan apa sih lagi ada masalah apa sih gitu. Nah di BRIN sendiri tuh seberapa sering sih Pak melakukan riset bersama dengan Puslitbang misalnya, Puslitbang TNI untuk akhirnya menemukan ya tadi inovasi militer seperti kayak Punamel kan ini kan konsorsium juga kan Pak. Apakah BRIN seberapa sering BRIN melakukan diskusi melalui dengan Puslitbang TNI Pak? Kalau diskusi sangat sering. Ya, kita mendesain karena pelibatan TNI dalam riset-riset pertahanan ini kan sangat penting. TNI sebagai calon pengguna itu bisa memvalidasi apakah hasil riset ini sesuai dengan kebutuhan operasional atau tidak. Kemudian selama melakukan riset, TNI juga bisa melakukan evaluasi, bisa melakukan monitoring dan lain sebagainya, sehingga hasil akhirnya nanti memang betul-betul sesuai dengan optimal kebutuhan. Karena kan TNI ini yang tahu nanti di lapangan seperti apa, tahu ancaman yang dihadapi, tahu medan penugasan, tahu nanti kemampuan prajuritnya, tahu bagaimana pola komunikasi, tahu interoperabilitas, tahu keterbatasan logistik dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya alat ini atau hasil riset ini memang betul-betul sesuai kebutuhan atau tidak. Jadi sangat sering. Sangat sering ya berarti Pak. Apa aja Pak? Ada produk yang sedang dikembangkan kah selain Punamel? Ya selain Punamale kita juga sekarang melakukan riset untuk komponen-komponen kapal selam, untuk komponen-komponennya torpedo, komponennya rudal, kan gitu. Bahkan kita sudah berhasil misalnya membuat pesawat N219 yang sangat bagus. Tapi kembali lagi tadi kepada komitmen siapa penggunanya. Nah, sebagai contoh, dulu sejarahnya BPPT itu 30 tahun yang lalu sudah bisa membuat N250. Pesawat kebanggaan kita, N250. Sudah uji terbang separuh bola bumi. Itu Gatot Kaca ya Pak ya? Gatot Kaca. Ya. Pesawatnya N250 sudah teruji, sudah bagus, segala macam. Tapi Garuda enggak pesen. Burok enggak pesen. Merpati enggak pesen. Karena kalau menurut hitung-hitungannya dari BRIN, sebetulnya kalau untuk trayek Jakarta-Surabaya, ya, kalau kita pakai pesawat Boeing 737, 700 atau apa, itu sebetulnya boros. Jadi hitung-hitungannya itu enggak akan untung. Karena pesawat itu, Boeing itu dirancang dia akan break even point kalau dia sudah terbang lebih dari 6 jam. Nah, sekarang coba pesawat yang sama dipakai dari Jakarta ke Hong Kong. Nah, itu baru dapat untung. Kalau Jakarta Surabaya belum untung. Jadi kalau mau memperbaiki manajemen Garuda misalnya ini dari hasil riset, ya kita bisa menggunakan N250 karena dia bahan bakarnya sudah irit. Landasan pacunya pas. Berapa jumlah penumpang yang akan diangkut, itu akan untung. Karena itu hitung-hitungannya Pak Habibie, bukan hitung-hitungan saya ya. Hitung-hitungannya Pak Habibie dulu. Tapi kenapa nggak dipesan Pak? Nah itu lagi kan kita nggak tahu. Nah disitulah value of that. Itulah value of that ya. Itulah value of that. Nah Pak, menurut Bapak sendiri Pak, riset di Indonesia ini, riset pertahanan ya khususnya Pak ya, apakah masih terlalu supply driven atau sudah mulai demand driver berdasarkan kebutuhan operasional Pak? Supaya lebih efisien kah mungkin? Ya, supply driven maupun demand driven ini ya sangat tergantung dari
jenis teknologinya, gitu ya. Jadi kalau demand driven ya dari sisinya si pengguna, saya pengen ini. Tapi bisa juga supply demand. Karena apa? Kemampuan kita mensupply, kemampuan kita menguasai teknologi, ini kita tawarkan. Contoh misalnya dulu, ya. Jadi ini pertanyaannya supply demand atau supply demand driven ini seperti kayak riset dasar dan riset fundamental dengan riset terapan. Oh, ada 3 part ya. gitu ya. Jadi contohnya seperti ini Mas, kalau misalnya riset terapan itu biasanya sesuai atau engineering ya, atau appropriate research ini ya. Ini sesuai dengan kebutuhan dari si pengguna. Ya. Tapi kalau yang riset dasar atau riset fundamental ini biasanya dari hasil risetnya para periset. Contoh misalnya jadi gini, misalnya riset dasarnya seperti ini. Misalnya dulu orang belum mikir WiFi, ya. Dulu WiFi itu aslinya tuh riset yang salah, riset keliru. Riset keliru, Pak? Iya. Oke. Jadi dulu itu risetnya itu siapa itu yang namanya itu? Pak John Sullivan dari Australia itu maunya itu merancang sistem untuk bisa mendengar frekuensi di alam semesta. Ya, ingin mendengarkan itu. Jadi karena di alam semesta itu frekuensinya sangat campur aduk. Nah, akhirnya dapat kemampuan untuk mendengarkan satu jenis frekuensi tertentu. Gagal, nggak kedengaran. Tapi ternyata alat itu bisa dipakai untuk membuat frekuensi untuk WiFi. Jadi dari sana ininya produknya WiFi itu. Terus misalnya bubble wrap up. Tahu bubble wrap itu yang bungkus yang blending itu. Itu kan produk riset salah. Produk riset inovasi yang gagal. Jadi itu tadinya mau bikin wallpaper. Yang bisa dipencet-pencet itu, Pak? Iya, yang tes itu. Itu tadinya itu riset untuk bikin wallpaper. Itu wallpaper yang kedap suara gini. Ternyata nggak laku. Nggak laku, gagal. Nah, disitulah butuhnya industri. Industri yang sudah bikin sekian banyak, tiba-tiba ada yang jenius. Kalau gitu jadikan aja wrap up. Jadi akhirnya laku. Jadi yang namanya inovasi bisa saja kalau orang industrinya itu cerdas, produk gagal, inovasi gagal saja bisa untung. Bagus. Nah ini akan berkesinambungan dengan pertanyaan berikutnya nih Pak. Berarti ini seberapa besar peran industri pertahanan nasional kita nih dalam menyeberangi Valley of Death tadi tuh, Pak? Nah, ya, industri pertahanan kita ya butuh orang-orang yang jenius seperti tadi ya. Yang juga mampu melihat peluang-peluang yang ada. Ya kan? Banyak sekali, tapi itu contohnya riset fundamental. Sekarang kalau riset dasar misalnya. Riset dasar misalnya yang sangat terkenal ya. Riset dasarnya contohnya Einstein. Nah, Einstein itu tahun 1905 ya sudah berhasil merumuskan teori dilatasi kecepatan dan dilatasi waktu. Ya. Teori relativitas. Ya. Pada waktu itu Einstein berteori, memiliki konsep, ya kan, bahwa apa yang dia lihat di ruang angkasa ini di alam semesta, dia lihat bintang, itu dia merasa posisinya bintang itu enggak lurus seperti itu, tapi bengkok. Karena kecepatan cahaya itu bisa berbelok karena ada massa yang besar, gravitasi. Ketika Pak Einstein itu berteori, nggak ada yang percaya tahun 1905. Karena kita lihat di atas loh, itu kelihatan bintang seperti itu. Nggak belok ya? Nggak belok cahaya itu. Nah, tapi ada ilmuwan Inggris yang sangat tertarik. Ini bener nggak sih Einstein ini ngomongnya? Ya, dia bikin percobaan. Siapa itu namanya itu ya? Dari Inggris pokoknya itu ilmuwannya itu. Tahun 1915 ketika Perang Dunia Pertama, ya toh, dia orang Inggris, Jerman sama Inggris musuhan. Dia mau membuktikan teorinya Einstein.
dimusuhi sama ilmuwan-ilmuwan Inggris. Kamu ngapain bantu ilmuwan Jerman? Dia kan musuh kita. Tapi karena dunia akademik itu demikian solid, nah, dia bikin caranya gimana eksperimennya? Oh ternyata pakai gerhana total, gerhana matahari total. Nah, pada tahun itu ada gerhana matahari total. Dia bikin tim di Afrika sama tim di Amerika Latin. Dia lihat itu gerhana matahari itu. Iya. Oh posisinya bintang-bintang itu ternyata benar bergeser sekian derajat. Nah dari situ terbukti teorinya Einstein bahwa ternyata waktu itu tidak absolut. Nah kapan teorinya Einstein itu dibuat? Berguna, bermanfaat? Ternyata 70 tahun setelah itu, ketika tentara Amerika pingin bikin GPS. Nah, GPS itu, satelit-satelit yang lewat di atas itu seperti tadi pakai formulanya Einstein. Jadi ketika bikin teori itu, Einstein nggak ngerti nanti mau dibuat apa. Tapi 70 tahun kemudian. 70 tahun, nah itu supply driven. Jadi supply driven itu pokoknya saya melakukan riset apa saja. Kapan mau makainya nggak tahu. Jadi kadang-kadang ada orang bilang ngapain riset dasar, ngapain riset fundamental. Loh, riset dasar, riset fundamental sangat penting. Makainya mungkin nggak tahu kapan. Itulah yang dilakukan BRIN ya Pak ya? Jadi BRIN ini ada kelompok riset yang sukanya riset dasar, ada yang riset terapan. Gitu. Dan tadi kita ngomongin antariksa nih Pak. Saat ini kayaknya salah satu ancaman tuh juga datang dari luar angkasa gitu Pak ya. Dan belakangan kayaknya BRIN nih dengan TNI AU sedang fokus terhadap pembentukan satuan antariksa ya Pak ya. Itu boleh dijelasin tuh Pak. Satuan antariksa TNI AU ini berfokusnya itu Korps Antariksa. Korps Antariksa ya Pak. Itu ntar di bawah siapa? Panglima TNI atau Kohanutmas? TNI AU. TNI AU. Kan TNI AU sekarang punya korps penerbang, punya korps Pasgat, ya, korps elektronika. Nah nanti salah satunya korps akan ada antariksa. Korps Antariksa. Jadi korps antariksa ini adalah untuk tujuannya menjaga kedaulatan antariksa kita. Jadi tidak hanya kedaulatan udara, tapi antariksa. Jadi airspace and outer space. Airspace and outer space. Nah, apa yang kita akan tegakkan kedaulatan di sana itu minimal sekarang itu bisa memantau antariksa kita memang betul-betul digunakan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Berarti memang dilihat ancamannya sudah ada ya dari sana Pak ya? Ya, ancamannya yang pertama sudah pasti sampah antariksa. Ya kan? Sampah antariksa itu kan dari stasiun-stasiun atau satelit-satelit yang tidak terpakai dan akhirnya masuk ke ruang antariksa kita. Harusnya itu kan kewajiban negara yang memproduksi peralatan tersebut untuk istilahnya itu menyelesaikan sampah-sampahnya, sampah antariksa. Nah, kalau enggak ya bisa berbahaya. Sebagian sampah antariksa itu kebanyakan jatuh di laut. Tapi bisa juga jatuh di pemukiman. Nah, siapa yang harus bertanggung jawab? Nah, Korps Antariksa memastikan sampah-sampah antariksa itu, ini milik si ini. Ya, akhirnya pemerintah Indonesia bisa klaim ke negara pembuat. Bisa dilakukan Pak? Iya bisa. Nah itu sesuai dengan hukum internasional. Pakainya hukum Jadi internasional. yang penting itu adalah kemampuan kita mendeteksi. Oh ini barangnya si A. Oh ini barangnya si B. Ya, seperti itu. Bagaimana Pak mendeteksinya tuh? Nah, melalui apa? Saat ini kita BRIN punya teleskop yang cukup besar di Timau, di Nusa Tenggara Timur. Itu sekitar 3,8 atau 3,6 ya. 3,8 meter. Ya. Panjangnya. Ininya diameternya. Diameter. Jadi kita seperti satelit Hubble itu bisa mendeteksi ke alam semesta sebetulnya. Jadi bisa dimanfaatkan juga untuk melihat antariksa kita. Jadi dari Timor itu nanti ada periset BRIN, ada juga Korps Antariksa TNI AU. Nah, kita sama-sama mengawali teleskop itu. Jadi kalau untuk kepentingan riset nanti
teleskop itu bisa dipakai oleh para periset kita. Tapi ketika idle, perisetnya istirahat atau apa, atau jam-jamnya diatur, gantian para prajurit TNI AU itu yang akan menggunakan teleskop itu. Ya. Oh, oke Pak. Itu di timur ya Pak? Ya, di timur. Di bagian timur. Makanya kenapa BRIN juga mendorong soal pembangunan bandar antariksa nasional di Biak. Ya, itu. Kenapa Biak Pak? Itu satu lagi ya. Kenapa Biak? Karena Biak itu secara geografis ada 2 keuntungan, Mas. Pertama, keuntungan antariksa. Jadi artinya dari Pulau Biak atau dari ekuator itu, kalau kita meluncurkan satelit atau meluncurkan roket, itu yang paling pendek, efisien. Kita bisa menghemat puluhan sampai ratusan miliar bahan bakarnya. Kalau ditaruh di Biak? Ya. Oke. Nah, jadi itu sudah diakui oleh dunia. Jadi memang posisinya yang paling menguntungkan. Nah, sehingga kita mengembangkan yang namanya space economy. Jadi bisa mendapatkan keuntungan dari wilayah geografis. Yang kedua, keuntungan geografis yang kedua, posisinya itu ketika dari Biak itu ketika ke timur laut itu langsung samudra. Jadi kalau misalnya ada apa-apa dengan pesawat itu jatuhnya ke laut. Karena kan bumi kan berputar dari barat, dari timur ke barat. Ya. Jadi kan ketika meluncurkan bumi seperti ini, nanti jatuhnya nyampe di ke laut. Situ. Oke. Jadi selalu nyari posisinya seperti itu. Pokoknya timur lautnya itu samudra. Nah ini apakah progresnya sudah berjalan Pak? Terus kolapsnya itu dengan siapa Pak? BRIN, Kemhan, TNI AU kah atau? Iya, BRIN, Kemhan, TNI AU. Ya. Jadi sekarang kita sudah berproses. Bandar antariksa itu juga nanti akan digunakan oleh beberapa negara. Oh, berarti bukan Indo doang, Pak? Enggak. Jadi itu ya seperti fasilitas yang bisa kita gunakan untuk kepentingan yang lainnya. Karena sesuai dengan hukum internasional demikian. Ya. Jadi semua fasilitas antariksa itu untuk kepentingan seluruh umat manusia. Gitu. Jadi kita juga membuka pintu ke negara-negara lain. Ya, makanya negara lain yang menggunakan ya kita bisa istilahnya ya bisa disewakan. Disewakan jatuhnya Pak ya. Disewakan. Oke. Nah, kemarin misalnya contohnya Indonesia itu sangat bagus untuk memantau peluncuran roket. Ya, kemarin minggu yang lalu kita membantu pihak India swasta Skyroot. Skyroot. Peluncuran dari India dipantau oleh Bogor. Ketika sudah tiba saatnya 3, 2, 1 lepas, daps, satelitnya dilepas. Nah itu sangat penting karena kalau enggak titik itu nanti bisa hilang satelitnya. Berarti nggak masuk ke radar lagi tuh Pak? Nggak masuk orbit kita. Iya. Nah jadi titik ketika melepas satelit. itu sangat krusial. Kalau kita enggak hitung dengan tepat, ya itu bisa hilang. Keluar orbit. Jadi setiap astronot yang berangkat ke luar negeri itu sebetulnya itu sudah taken-nya ya istilahnya taken mati. One way ticket gitu Pak? Iya, ya kan bisa aja kan. Iya betul. Seperti kemarin para satelit kita dari astronot kita di stasiun ruang angkasa yang bisa mengelilingi bulan untuk proyek Artemis. Gitu ya. Artemis ya. Ya kan? Ya. Bayangkan itu. Ya. Jadi satelit itu ngorbit dulu ke bumi 2 kali. Setelah itu baru teng. Nah, ini bulan lagi muter ini. Bayangkan, bulan harus tepat sekali pas di sini sehingga kena gaya tarik gravitasi bulan, bisa balik lagi ke bumi. Kalau ini nggak pas, ya udah hilang terus. Nggak akan balik ke bumi. Nggak balik ke bumi. One way ticket benar berarti kalau ya. gitu. Jadi seperti itu. Jadi yang namanya riset ya teknologi antariksa itu sangat presisi. Dan memang butuh waktu lama untuk akhirnya bisa optimal operasional gitu Pak ya? Ya bisa cukup lama. Nah Pak, saat ini kan BRIN sudah meluncurkan satelit A1 ya Pak, A1, A2, A3 dan saat ini sudah tengah menyiapkan A4. Ya. Boleh dijelasin nggak Pak? Apa nih satelit A1, A2, A3? Jadi satelit A1, A2, A3 itu semuanya adalah satelit jenisnya adalah satelit untuk surveillance. Surveillance, oke. Ya. Satelit surveillance. Nah, bedanya apa dengan yang A4? Kalau yang surveillance ini sama sebetulnya surveillance, cuman alatnya itu beda. Kalau A1, A2, A3 itu semua pakai optik.
Nah, A4 ini direncanakan optik dan radar. Oke. Radarnya namanya SAR. SAR itu Synthetic Aperture Radar. Apa bedanya radar biasa dengan radar SAR? Kalau radar biasa itu kena awan, dia nggak bisa tembus. Kalau radar SAR ini tembus awan. Jadi benar-benar bisa memotret bumi dengan baik. Oh, untuk surveillance ya. Berarti saat ini memang sudah digunakan ya oleh kita ya Pak ya? Ya sudah. Kalau SAR-nya, teknologi SAR sudah digunakan oleh banyak negara. Tapi yang saya maksud A4 ini kan buatan kita sendiri. Yes, lagi proses ya Pak? Ya. Ini kolaborasi juga kah atau full brain? Ini full. Oh, full brain. Ya. Nah Pak, kita kembali ke di industri pertahanan tadi Pak, dan inovasinya. Saat ini Pak, apakah Indonesia membutuhkan kayak semacam Defense Innovation Accelerator seperti yang dimiliki oleh kayak Amerika? Kan Amerika juga punya tuh Pak. Ya. Menurut Pak Octavian gimana? Kalau menurut saya mungkin bukan hanya institusinya, tapi yang penting itu mekanismenya. Gitu. Tadi itu ya Pak ya? Ya, yang penting mekanismenya gitu ya. Jangan kita bisa saja mengadopsi suatu organisasi, tapi yang paling penting itu kita mengadopsi sistemnya atau filosofinya. Jadi akselerator itu paling penting adalah regulasinya ada enggak. Yeah. Setelah itu ada institusinya untuk mengawasi dan memastikan regulasi itu berjalan. Yes. Nah itu. Oke. Jadi yang paling penting ya justru kita regulasinya untuk menata antara BRIN, periset, dunia industri, sama penggunanya. Sama user. Berarti memang itulah tiga ini memang nggak bisa dipisahkan ya Pak ya? Itu ekosistemnya itu. Berarti harus benar dulu supaya semuanya jalannya juga enak. Iya. Oke Pak. Nah, menurut Pak Octavian sendiri, kalau Indonesia harus memilih nih Pak, teknologi apa yang paling prioritas dikembangkan dalam 10 tahun ke depan? Apakah AI kah? Drone kah? Sensor kah? Atau cyber misalnya? Ya kalau menurut saya ya semua teknologi itu sangat penting. Ya. Kita misalnya sekarang untuk membuat energi yang baru terbarukan. Ya. Di BRIN kita mengembangkan teknologi plasma. Ya. Plasma itu bentuk zat ke-4 Pak. Jadi kan sekarang ini benda padat nih. Ya. Terus ada cair. Ya. Terus ada gas. Sebetulnya kan ini kan makin lama makin panas. Padat ke cair karena energinya tambah, karena panasnya tambah. Cair ke gas karena semakin panas. Nah setelah jadi gas dipanaskan lagi jadinya apa? Plasma itu? Plasma. Plasma itu adalah gas yang bermuatan listrik. Apa contohnya? Petir. Nah jadi kita memproduksi petir. Outputnya tuh akan kemana tuh Pak? Gasnya itu bisa macam-macam, mau bisa dipakai untuk energi dan lain sebagainya. Jadi ini bentuk zat pertama itu padat, cair, gas, plasma. Yeah. Nah sekarang yang kita kembangkan lagi di BRIN yang kelima. Yang kelima adalah jadi padat didinginkan lagi, namanya kondensat. Ya, itu sampai nanti menuju ke 0 absolut atau minus 273 derajat Celcius. Digunakan untuk apa tuh Pak? Macam-macam di situ. Kondensat. Iya. Kondensat. Karena di situ kita akan tahu sebetulnya teknologi kuantum seperti apa. Ya, teknologi plasma seperti apa. Ya. Nah, itu sangat nanti bisa membuka pengetahuan baru kepada ruang dimensi keempat, dimensi 5 sampai dengan dimensi 11. Berkembang nanti menjadi teori string. Ya. Bahwa nanti setelah atom ada subatom. Ya. Subatom itu apa nanti? Quark. Quark itu sebetulnya apa? Sekarang masih berdebat para ilmuwan itu. Quark itu apa? Ya. Sehingga kita akan tahu bahwa quark itu menurut banyak teori adalah string, getaran. Jadi semua ini serba getaran. Termasuk suara ya Pak ya? Ya. Getaran ini segala macam. Nah itu ada risetnya yang cukup bagus di di Eropa, ya ada perbatasan antara Prancis dengan Swiss. Ya, itu teknologi pusat riset ya, ada lingkaran besar sekali ya. Yang proton, jadi atom itu nanti dipisahkan antara proton, neutron dan elektron. Nanti proton sama proton ditabrakkan. Das gitu.
tabrakan nanti hasilnya apa? Yaitu quark itu. Quark itu adalah diduga itulah sebetulnya partikel-partikel yang membuat alam semesta ini. Gitu. Dan ini sedang BRIN lakukan risetnya soal itu, Pak? Ya, kita melakukan risetnya itu untuk yang tadi plasma dan kondensat ini. Kondensat. Makanya kita ada teknologi kuantum, teknologi plasma. Nah, jadi yang tadi seperti tadi AI. Bagaimana AI kita manfaatkan sekarang sudah banyak. Ya. Kuantum. Ya, jadi ketika kita bicara kuantum, itu kan teknologi yang semakin lama makin kecil. Kuantum. Jadi ada untuk computing, untuk tunneling, untuk signaling, untuk communication dan lain sebagainya. Kuantum. Berarti seperti kayak Einstein tadi aja, Pak ya, menyiapkan dulu, baru ntar dipakai entah kapan gitu. Iya. Oke. Ya itulah. Jadi memang banyak orang yang menilai BRIN kok ngapain kok riset dasar ini segala macam. Ya, padahal riset dasar itu ya sangat dibutuhkan. Perlu, betul. Meski entah pakainya kapan ya, Pak ya. Pakainya kapan. Ya, kita harus menciptakan Einstein itu di Indonesia. Pak Octavian ini kan sudah jadi wakil BRIN itu sudah 2 periode ya, Pak ya. Apakah ada instruksi khusus nggak sih, Pak, dari Pak Presiden kepada Pak Octavian sebagai wakil kepala BRIN itu? Ya, kalau instruksi khusus, ya saya ditugaskan untuk bekerja dengan baik untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang langsung bisa dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia. Yang tadi kayak sampah ya gitu ya, Pak ya. Sebetulnya banyak sekali yang sekarang kita bisa manfaatkan. Nah, tapi ya kembali lagi bagaimana komitmen pengguna, komitmen industri ya. Jadi industri di Indonesia ini memang harus didorong. Ya, supaya berani mengambil keputusan memproduksi tadi. Ya, kadang-kadang keberanian itu juga ada hitung-hitungannya. Berapa persen sebetulnya akan laku. Makanya industri itu didorong untuk bisa melakukan validasi market, validasi pasar. Siapa pasarnya dan sebagainya. Nah, kita misalnya hitung-hitungannya break even point-nya bisa saja lama. Berarti kan modal harus kencang, gede. Atau break even point bisa dekat. Tapi yang penting marginnya jangan tinggi-tinggi. Supaya masyarakat bisa menggunakan. Seperti sekarang teknologi air siap minum. Ya, kalau menurut hitung-hitungan kami mungkin bisa 200 atau 300 juta. Tapi ada industri menjualnya lebih dari 1 miliar. Karena ingin untung cepat, untung gede. Nah, itu perlu regulasi untuk ngatur supaya harga itu ya, Pak ya? Harga tidak terlalu tinggi. Terus hasil riset kita banyak juga yang nilainya Rp1. Rp1, Pak? Iya, yang penting masyarakat bisa pakai. Apa contohnya, Pak? Banyak ya. Misalnya ada Alsintan, pertanian ya. Nah, untuk pertanian ya toh. Kemudian misalnya bagaimana pengeringan cengkeh yang baik, ini segala macam. Itu kan kalau biaya risetnya kan bisa puluhan atau ratusan juta. Tapi kita berikan lisensi atau paten di lisensi kan cuma Rp1. Yang penting masyarakat bisa pakai. Nah, itu kadang-kadang dilihatnya kok nggak seimbang. Biaya risetnya ratusan juta, kok lisensi cuma Rp1. Tapi nggak dihitung berapa konversi rupiahnya itu ke masyarakat. Betul. Harusnya kan dihitung juga di situ. Betul. Nah, sehingga tuntutan kepada BRIN itu tidak hanya menghasilkan lisensi royalti yang besar, tapi konversi rupiahnya. Nah, konversi rupiahnya. Termasuk kalau ketahanan pangan juga BRIN ikut dilibatkan ya, Pak ya? Iya, dengan pasti. TNI misalnya. Iya. Oke, Pak Octavian, satu pertanyaan terakhir untuk Pak Octavian. Apa pesan Bapak kepada generasi muda Indonesia yang ingin berkontribusi dalam riset pertahanan, Pak? Ya, yang pertama saya mendorong para generasi muda ini untuk mau jadi periset. Ya, karena di sini di Indonesia ini menjadi periset belum menjadi profesi yang diimpikan. Nggak banyak anak-anak SD, SMP, SMA kalau ditanya mau jadi apa? Periset nggak ada. Kayaknya hampir jarang sih, Pak. Jarang. Di level mahasiswa pun juga jarang. Padahal jadi periset ini sangat menjanjikan. Ya, banyak periset di BRIN sekarang ini cukup sejahtera dengan royalti yang tinggi. Ya, pisang dan lain sebagainya, hasil risetnya pisang, risetnya vaksin dan lain sebagainya.
Nah, kita sangat mendorong supaya generasi muda itu mau jadi periset. Terus lebih fokus lagi menjadi periset pertahanan. Nah, itu dia tuh Pak. Kan gitu ya. Jadi sebelum menjadi periset pertahanan, harus fokus dulu untuk menjadi periset. Ya. Jadi memang mendorong ya Pak ya? Ya. Jadi dari situ kita butuh periset yang betul-betul menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sekarang ini kan misalnya di SMA, kita sebetulnya sangat membutuhkan supaya anak-anak SMA itu yang jurusan IPA itu memang betul-betul fokus terus untuk sekolahnya itu ke bidang-bidang IPA. Jadi kalau di beberapa negara itu kan didorong, sudah IPA ya kamu harus jadi insinyur, kamu jadi ahli matematika. Jangan setelah IPA kamu jadi daftar jadi sastra. Bukan berarti sastra jelek enggak. Tapi untuk menjaga kesinambungan. Jadi kita memang harus memetakan anak-anak muda kita itu mana nih yang mau jadi orang-orang pinter nih, ilmuwan. Kan gitu ya. Mana yang mau jadi bankir. Ya kan? Mana yang nanti jadi ahli politik. Atau jadi wartawan gitu Pak. Iya, atau jadi wartawan boleh. Ya, tapi jangan lupa yang mau jadi insinyur itu juga ada. Nah, sekarang di Indonesia ini kan tidak seimbang. Jumlah insinyur kita dengan jumlah yang non insinyur enggak sebanding untuk menghasilkan riset-riset dan teknologi tadi. Sementara riset-riset dan riset-riset sosial, riset-riset ekonomi, riset-riset politik kita sudah cukup banyak. Jadi memang harus menjaga ekosistem si perisetnya ya Pak ya, supaya IPA aja biar linear terus gitu. Dan itu kan seimbang dengan otak sebetulnya, neuroscience itu. Tadi ya. Jadi ketika dia itu sebetulnya dari SMA itu sudah IPA, sebetulnya itu sudah ada dasarnya. Sayang sekali kalau tiba-tiba dia berbelok ke yang lain. Nah, itu dia harus melakukan setting otak yang luar biasa. Jadi jauh lebih mudah anak IPA itu terus jadi ilmuwan, jadi insinyur dibandingkan kalau dia harus geser belok-belok arah ya. Jadi antara keinginan individu sama kemampuan biologis sejalan. Betul, supaya melahirkan periset-periset handal. Iya. Nah, itu. Nah Pak, kalau di BRIN sendiri itu ada berapa banyak Pak periset yang soal pertahanan saja gitu? Terbagi-dibagi kah atau? Ya, jadi pertahanan itu kan salah satu tema saja. Bukan disiplin ilmunya. Bukan disiplin ilmunya ya Pak. Jadi kalau satu riset pertahanan itu disiplin ilmunya bisa banyak. Bisa 30 sampai 40 disiplin ilmu. Orang elektro ada, orang akustik ada, orang engineering ada, orang semua gabung. Jadi tidak dikelompokkan berdasarkan objek riset, tapi disiplin ilmu risetnya. Siap Bapak. Satu lagi boleh Pak, ada pertanyaan terakhir nih. Menurut Pak Octavian, mana yang lebih penting bagi sebuah negara? Memiliki banyak peneliti, memiliki banyak industri pertahanan, atau memiliki sebuah ekosistem yang mampu menghubungkan keduanya, sehingga menjadi kapabilitas pertahanan yang bisa optimal digunakan Pak? Ya, menurut saya sih semuanya penting ya, periset, industri pertahanan ya. Sekarang banyak orang kan melihat industri pertahanan itu suka bertanya-tanya, untuk apa industri pertahanan? Kan bikin senjata, bikin ini kan untuk membunuh. Industri pertahanan itu atau industri militer tidak hanya untuk membunuh. Coba sekarang handphone ini sebetulnya industri militer kan? Ya kan? Betul. Laptop, komputer kan industri militer. Radar, industri militer tapi pada skala tertentu dipakai untuk kepentingan sipil. Jadi jangan melihat industri militer, industri pertahanan itu dengan perspektif yang negatif. Jadi harus melihatnya dari perspektif yang positif. Ya, GPS, kalau nggak ada GPS, kita sekarang nggak ngerti bagaimana membuat rute mobil yang cepat. Itu kan teknologi militer. Ya, betul Pak. Ya kan? Tapi bagaimana cara memakainya itu nanti yang penting. Jadi kalau misalnya memang nanti hasil akhirnya itu untuk tindakan yang negatif, destruktif misalnya, membunuh misalnya, ya nggak usah teknologi militer, teknologi sipil pun juga bisa membunuh. Sekarang mana lebih banyak orang terbunuh karena bom atau terbunuh karena ditabrak truk? Loh, statistik membuktikan banyak orang yang terbunuh di jalan raya,
Dibandingkan sama yang, padahal jelas mobil itu tidak dirancang untuk membunuh, tapi menjadi mesin pembunuh nomor 1. Betul. Karena tergantung usernya, balik lagi tuh. Iya. Iya kan? Iya, jadi sesuatu yang bukan industri pertahanan bisa jadi destruktif ya Pak ya? Iya, bisa jadi destruktif. Ya kan? Iya, siap Pak Octavian, terima kasih Ya. Wakil Kepala BRIN. Sama-sama. Laksamana Madya TNI Purnawirawan, Profesor Dr. Insinyur Amarul Octavian. Terima kasih Pak, sekali lagi udah datang di Defense Talk. Ya. Dari diskusi hari ini kita belajar bahwa membangun kekuatan pertahanan tidak selalu dimulai dari pengadaan alutsista. Di balik setiap kapal perang, pesawat tempur, radar maupun sistem senjata yang digunakan oleh prajurit, terdapat perjalanan panjang yang dimulai dari sebuah ide, berkembang menjadi riset, kemudian melewati berbagai tahapan hingga akhirnya menjadi kemampuan nyata yang memperkuat pertahanan negara. Konsep Valley of Death mengingatkan kita bahwa tantangan terbesar seringkali bukan pada menciptakan inovasi, melainkan memastikan inovasi tersebut mampu menjembatani laboratorium, industri, hingga pengguna akhir. Bagi Indonesia, membangun ekosistem riset pertahanan yang terintegrasi bukan hanya soal mengejar kemajuan teknologi, tetapi juga membangun kemandirian nasional dalam jangka panjang. Demikian episode kali ini, saya Nur Hidayat Nasution pamit. Defense Talk akan terus menghadirkan diskusi mendalam tentang pertahanan teknologi. Jangan lupa subscribe, share, dan ikuti episode-episode berikutnya. Defense Talk, suara strategis pertahanan Indonesia. Bye-bye.